Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasti dengan NIM 1914100970. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi proposal saya dengan judul Minyak Kelapa Murni atau VCO dari mata kuliah Kewirausahaan. Di sini saya membaginya menjadi 3 poin. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya, kenapa saya memilih usaha ini untuk dijadikan bisnis, kemudian manfaat dari usaha ini apa, dan yang poin kedua itu saya akan jabarkan gambaran dari produk ini, kemudian yang ketiga itu tentang analisis SWOT-nya. Baik, untuk yang pertama kita melangkah pada latar belakang. Indonesia merupakan negara tropis yang merupakan negara produsen kelapa terbesar di dunia. Di setiap provinsi ataupun daerah-daerah itu banyak dijumpai tanaman kelapa. Kelapa dengan nama latin Cocos nucifera itu memiliki banyak manfaat, mulai dari daun, batang, bahkan sampai tanaman kelapa muda sangat banyak memiliki manfaat. Alasan kenapa saya memilih bisnis ini, yang pertama karena saya ingin mengembangkan usaha nenek saya yang sudah diembannya sejak lama, di mana beliau memproduksi minyak kelapa dengan teknik tradisional. Tapi di sini saya akan mengembangkan minyak kelapa yang diproduksinya tersebut dengan sesuatu yang berbeda. Misalnya, saya katakan berbeda itu misalkan dari segi warnanya. Biasa kita menjumpai minyak kelapa itu dengan warna kuning, tetapi yang akan saya perjualbelikan ini minyak kelapa dengan warna putih, yakni minyak kelapa virgin coconut oil, atau kita kenal dengan sebutan VCO. Hasil dari VCO ini dia tidak mudah tengik, dia tidak berbau tengik, dan daya tahan dan daya simpannya itu sangat lama, yakni sampai lebih dari 10 bulan. Alasan kedua, seperti yang kita tahu bahwasanya minyak itu merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam keluarga. Minyak kelapa yang diperjualbelikan di pasaran sana, ada yang kemudian misalkan kita kenal dengan minyak curah. Minyak curah yang disediakan pemerintah tanpa kemasan yang bisa kita peroleh dengan harga murah. Itu sangat berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena di dalamnya itu sudah dicampurkan dengan bahan-bahan kimia yang tentunya itu tidak baik dan sangat berisiko pada tubuh kita. Hal inilah yang membuat masyarakat itu menjadi was-was dalam menggunakan minyak. Karena minyak itu mengandung banyak lemak. Apalagi di dalam minyak tersebut sudah dicampurkan bahan-bahan kimia yang tentunya berbahaya bagi tubuh. Nah, kemudian minyak yang saya produksi ini dan minyak yang saya akan perjualbelikan ini berasal dari minyak kelapa murni tanpa campuran bahan kimia sama sekali. Masyarakat setempat juga bisa langsung melihat seluk-beluk dari minyak yang akan saya buat. Baik, masuk pada poin yang kedua, yakni gambaran usaha. Jadi, minyak jenis usaha yang saya akan jadikan bisnis nantinya ialah minyak kelapa murni dengan nama latin virgin coconut oil yang kemudian sering disebut oleh masyarakat itu dengan singkatan VCO. Jadi, minyak kelapa murni itu merupakan minyak kelapa yang berasal dari sari pati kelapa yang diproses secara higienis dan tanpa sentuhan api secara langsung dan bahan kimia. 1 butir kelapa itu terdiri dari air, protein, dan juga lemak. Dan lemak yang terkandung dalam minyak kelapa itu 90% minyak jenuh dan 10%-nya minyak tak jenuh. Dan dalam minyak kelapa itu yang terkandung itu kebanyakan adalah asam laurat. Produksinya sendiri saat ini saya masih masih membuat produknya itu dalam konteks rumahan, untuk kemudian menabung atau mempersiapkan modal untuk membangun tempat usaha produksi minyak kelapa ini. Dan untuk promosinya sendiri saya akan menggunakan media sosial seperti kemudian WA, Instagram, Facebook untuk mempromosikan bisnis saya ini atau produk saya ini. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga, yang mana poin yang ketiga itu ialah analisis SWOT. Di sini kita akan membahas mengenai kekuatan dari produk ini, kelemahannya,
peluangnya, strateginya apa, kemudian ancamannya, dan strateginya juga apa yang digunakan. Nah, kita mulai satu-satu. Yang pertama kita mulai dari kekuatannya. Nah, kekuatannya itu yang pertama, bahan bakunya mudah diperoleh dan tersedia secara kontinu atau tersedia secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, bahan dan alatnya itu sangat ramah lingkungan dan sangat mudah untuk didapatkan. Dan kemudian yang ketiga itu, produk VCO atau minyak kelapa murni ini itu sangat menyehatkan. Kemudian yang keempat, yang terpenting sudah mendapatkan izin dari Depkes. Nah, untuk kelemahannya, standar kebersihannya itu masih rendah, belum terdapat label pada produk, dan yang ketiga itu keterbatasan modal. Selanjutnya, peluang. Peluang yang pertama itu pangsa pasarnya yang luas. Permintaan pasar itu sangat tinggi. Kemudian kedua, kita bisa menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Kemudian kita juga bisa mendapatkan tenaga kerja dengan harga murah. Nah, untuk strateginya, kita akan meningkatkan produksi minyak VCO. Yang kedua, melakukan ekspansi pasar. Dan yang ketiga, meningkatkan modal. Untuk yang terakhir ialah ancaman. Ancaman yang pertama ialah bahan baku yang berfluktuatif, artinya bahan bakunya itu masih turun naik harganya. Kemudian yang kedua, masih terdapat VCO dengan merek lain yang beredar di luar sana. Nah, untuk strateginya, kita akan memproduksi produk VCO sesuai dengan standar kualitas sehingga mampu untuk bersaing dengan produk VCO merek lain di luar sana, serta kita akan memperbaiki kualitas dan mutu produknya.